Oktober, satu persatu musuh Nikita Mirzani akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Setelah perseteruan panjang, kini Isa Zega, Fadel Bajideh, dan Mira Hayati resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus yang berbeda. Dan berikut ini deretan kasus musuh Nikita Mirzani yang kini sudah resmi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Yuk kita simak dalam cuplikan berikut ini. Yang pertama, selebgram Iza Zega, transgender yang dikenal sering berseteru dengan Nikita, resmi ditahan di Rutan Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow, Sandi Purnamasari. Ia dijerat dengan pasal 27 dan pasal 45 ayat 4 UU ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda 400 juta. Penahanannya ini seolah menjadi tamparan balik bagi Isa yang selama ini dikenal kerap berkonflik dengan banyak pihak di media sosial, termasuk dengan Nikita Mirzani. Transpuan ini juga sempat menyulut emosi publik lantaran umroh pakai busana perempuan yang berujung polemik. Ia juga dilaporkan oleh Kohani dari Yayasan Mu'alaf Center Indonesia buntut umrahnya yang menuai kontroversi tersebut. Bang, tadi ke KPK dalam rangka apa sih kok sebagai kuasa hukum Iza Zega kok larinya ke KPK? Yang pertama, kita ingin melakukan pembelaan dan perjuangan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh klien. Oke. Perjuangan itu berupa penegakan hukum dan investigasi dan pendalaman dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Tentunya kita menyadari dalam kasus ini banyak terjadinya keanehan-anehan dan kejanggalan-kejanggalan yang dibuktikan dengan begitu cepatnya dari laporan sampai ke penetapan SPDP. Oke. Jeda waktunya dia melapor itu tanggal akhir November, tanggal 1 Oktobernya itu sudah ada SPDP. Artinya semestinya diberikan hak kepada klien kami Iza Zega untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum adanya SPDP kan gitu. Maka dari itu dalam jangka waktu 3 hari saya kira ini sangat aneh sekali, menjanggal, something wrong kan gitu. Maka dari itu kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat dan berkaca daripada kasus Ronald Tanur yang kemarin, ya kan, 3 hakim ditangkap dan 1 mantan ketua pengadilan. Jangan terjadi hengki-pengki dalam penegakan hukum yang sedang berlangsung yang dialami oleh Adrena Iza Zega. Seperti itu. Oke, Bang, kalau Sanur itu kan masalah keputusan, Bang. Ini kan masalah penahanan. Kok bisa dikatakan ada dugaan korupsi, Bang? Iya, pertanyaannya begini, kita logika berpikirnya dalam pengacara, ya. Dalam proses laporan ke SPDP itu sangat kilat sekali. Wajar dong kita curigai. Ada apa ini? Kan begitu. Okay. Karena memang kecurigaan kita itu untuk tidak menjadi pemikiran, ya tentu harus kita tempuh agar dilakukan pendalaman ataupun penelaahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena proses pencegahan, penindakan dan lain-lain kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan langkah itu. Jangan juga nanti tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh KPK. Ada beberapa oknum yang ingin bermain di dalam kasus ini. Maka dari itu kita antisipasi itu dengan membuat laporan agar tidak adanya permainan-permainan ataupun hengki-pengki di dalam proses yang sedang berjalan ini gitu. Oke, Bang, tapi kan bukan langkah itu harus ke propam, Bang, karena ini kan penegak hukum, Bang. Karena kan kepolisian, Bang, untuk menjadikan orang ya jadi kan, tersangka. ini kan di luar instansi. Oke. Saya minta bantuannya ke KPK boleh nggak? Ya, saya kan? minta bantuan ke Jaksa Agung boleh nggak? Boleh aja. Karena itu kan kewenangan mereka. Iya, tapi kan karena kan saat ini yang sedang menangani ya teman-teman di Jawa Timur. Ya kan? Saya saat ini meminta pengawasan ke KPK di eksternal, bukan internalnya. Oke. Tapi secara hukum, apakah sebagai praktisi hukum ada 2 pasal yang menentukan atau dia jadi tersangka kan itu terbukti dalam tanda kutip udah terbukti gitu. Apa gimana, Bang? Makanya saya bilang ada sesuatu hal yang mengejutkan. Ya. Kemarin kami sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Oke. Jadi hari Rabu minggu depan akan dilaksanakan sidang pra-pitnya. Oke. Termohonnya yaitu Polda Jawa Timur, dalam hal ini penyidik. Oke. Krimsus Polda Jawa Timur. Makanya dari itu nanti akan kita uji dulu nih
penetapan tersangkanya, penahanannya dan lain-lain, dan Prapit kan bisa diajukan berkali-kali. Betul. Nanti kalau memang ada hal yang memang ada yang kurang, nanti kita daftarkan lagi, nggak ada masalah itu. Nggak ada batasan Prapit hanya diajukan satu kali gitu. Pra peradilan bisa diajukan berkali-kali. Nanti akan kita lihat materinya seperti apa gitu. Oke, jadi pandangan Abang ke KPK itu untuk memantau dugaan akan terjadi sesuatu ya Bang ya? Nah, agar tidak terjadinya hengki-pengki kan udah saya bilang. Oke. Maka dari itu ya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan dan lain-lainnya. Itu kewenangan mereka. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau memang seumpamanya ada hal-hal lainnya itu ya mereka lakukan oknum-oknum ya, karena kita sudah laporkan. Jadi itu aja saya warning gitu sama hakim yang menangani juga. Oke, Bang, sekarang kondisi si Isa Jega sendiri kan karena satu sel sama orang wanita. Gimana Bang kondisinya sekarang Bang? Kondisinya dia berharap Putra Roman Nasution membela keadilan, membela orang yang lemah, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sekeras-kerasnya. Maka kita melakukan pembelaan yang begitu keras terhadap klien ini agar dia mendapatkan hak-haknya. Saya juga baru mendapatkan informasi dari pengacara yang lama dulu, Pak Tio, bahwasanya dia belum diberikan akses untuk ketemu Isa Jeganya. Jadi ini yang kita sesalkan, ada apa ini? Harusnya kan siapapun itu, sekalipun itu teroris, dia berhak untuk mendapatkan pembelaan, benar nggak? Betul. Nah ini kenapa tidak bisa diketemui oleh pengacara yang lama gitu. Maka nanti akan saya sampaikan ini kepada Irwasum Mabes Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, bertepatan beliau adalah senior saya gitu. Oke. Lahir Bang, kemarin juga Abang berstatement bahwa akan ada lapor balik ke pelapor sendiri itu Isa Jega. Gimana Bang? Ini sedang kita susun kan? Kalau saya kan nggak pernah omong-omong, saya bilang ke KPK, saya ke KPK, pelapornya sudah ada di situ. Gitu. Nanti tanya aja ke KPK gitu. Kita bukan omong-omong bos. Kita dalam menangani perkara itu serius. Gitu loh. Apalagi saya kuasa resmi mendapatkan kuasa dari klien saya, ya saya harus jalankan kuasa itu untuk melakukan pembelaan kepada klien gitu. Jadi Abang sebagai kuasa hukumnya Isa Jega ada berpikiran negatif bahwa ini bukan berpikiran negatif. Berprasangka itu adalah tugas seorang pengacara. Apabila ada kejanggalan wajib saya buka. Bener kan? Oke. Kalau saya ada berprasangka sesuatu yang janggal tapi tidak saya dobrak, berarti tidak sampai apa yang saya pikirkan. Makanya perlu nih didalami nih kan gitu. Jangan pemikiran-pemikiran saya yang terganjal selama ini tidak terbuka lebar gitu loh. Karena ini sangat aneh sekali. Dalam 3 hari sudah naik sidik. Cepat sekali gitu loh. Orang kita aja belum diperiksa kok langsung naik sidik. Berarti kan sudah ada calon tersangkanya gitu. Dan langsung beberapa bulan ditahan. Kan aneh. Harusnya kan diperiksa dulu saksi, dengar dulu keterangan dia, klarifikasi. Jangan terburu-buru bos gitu loh. Orang kita juga sahabat, teman-teman banyak kita senior kita di kepolisian biasa-biasa aja gitu. Karena ini memang hak hukum gitu. Ada dugaan kan Bang, bukan dalam arti kata langsung tersangka, dia juga udah ada pemanggilan 1-2 dan dia tidak hadir Bang saat itu dipanggil oleh Polda Surabaya sendiri Bang. Dibuktikan saja gitu loh. Itu kan sudah diajukan pra peradilan. Nanti dibuktikan saja di pengadilan pemanggilannya mana gitu kan, surat ininya mana gitu. Karena bukti yang kami peroleh itu LP pada tanggal kalau nggak salah 29 November, tanggal 1 Oktobernya itu sudah naik sidik, sudah ada calon tersangka, kan aneh. Itu aja sih menurut saya. Kedua, Mira Hayati si wanita emas. Selain Isa Jega, Mira Hayati seorang pengusaha skincare asal Makassar yang sempat bersih tegang dengan Nikita juga harus menghadapi konsekuensi hukum. Pemilik brand MH Miracle Whitening Skin ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditkrimsus Polda Sulsel setelah produknya terbukti mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Mira terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 1,5 M. Sejak awal Nikita sudah kerap menyoroti bahaya produk Mira dan kini ucapannya terbukti benar. Yang ketiga, Fadel Bajide ditahan atas kasus asusila dan aborsi.
Tidak hanya itu, Fadel Bajideh yang sebelumnya diduga memiliki hubungan dengan Laura, anak Nikita Mirzani, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Setelah 7 bulan proses hukum berjalan, Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menahan Fadel usai gelar perkara yang melibatkan kesaksian dari Laura selaku korban. Nikita yang sejak awal memperjuangkan keadilan untuk anaknya tak kuasa menahan tangis saat mengetahui Fadel resmi ditahan pada Kamis 13 Februari kemarin. Tak menyerah, Fadel melalui tim kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution berencana melaporkan balik Laura terkait perubahan kesaksian dari yang Laura yang kini berubah merapat kepada sang ibunda Nikita Mirzani. Kapan sih rambut dibotakin? Kemarin atau? Pas katanya awal. Katanya awal sih, langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya langsung. Pas baru masuk tanggal 14 kalau nggak salah, di 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Panggil nggak tadi ngeliat Fadel. Kondisinya gimana bang tadi bang di atas bang? Kondisinya gimana Fadel? Ya apa semangat Keluhannya apa Fadel di dalam? Ya sih peluangnya cuma dia sekarang lebih ini aja, lebih tenang aja. Kabarnya tadi dibotakin Fadel. Oh dipotong. Iya. Dipotong. Kenapa alasannya apa emang? Alasannya apa bang dipotong bang? Ya kan semua SOP-nya begitu. Ikutin SOP-nya jadinya. Kondisi psikis sendiri mungkin mental gimana bang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik semua. Baik. Balik dulu boleh nggak sih bang? Sedikit aja. Sempet kena mentalnya nggak sih bang Martin? Kita kuatin. Ya, kita Cara kuatin. nguatinnya gimana sih bang Martin? Bang Bintang? Support dari kita, kasih semangat seperti biasa. Kayak gitu. Tapi omongan Fadel sendiri seperti apa, mungkin kayak sedih lah atau kayak gimana gitu? Mungkin kesehariannya kali ya yang sama kita biasanya bareng-bareng, sempat kepisah gini kita kuatin. Soal penangguhan seperti apa? Ibu belum bisa lihat ya. Jadi lagi sakit juga kan, karena kan drop juga. Dengar ini kan, ya paling itu aja sih. Iya. Mungkin ada pesan dari ibu untuk Fadel sendiri? Ya pesannya biar jaga sholatnya terus, Sehat. terus lebih tenang deh ya. Si Fadel juga lebih tenang juga. Sudah menerima seperti apa mungkin keadaannya sekarang, kan awal-awal memang tidak bisa menerima karena shock ya. Kalau sekarang sendiri seperti apa sih Fadel sendiri? Udah tenang sih, udah lebih paham juga. Kita juga ngobrol juga tadi, kita kasih support, kita kasih semangat kayak gitu. Ibu susah tidur nggak sih atau seperti apa? Doa tidur ya karena sering kita begadang. Nah, ya. sering Itu kita ada mobil. awas mobil. geser naik. Oke, bicara soal susah tidur. Seperti apa sih? Kalau dia kan kebiasaan sama kita kan begadang ya kan, begadang juga terus kalau kita lagi mikirin konten dan di situ sering begadang deh. Jadi kayak ini biasanya gue begadang nih sama Kak Bintang sama Kak Martin Biasanya nih. bareng-bareng kita bertiga. Gitu Kak. Surat apa aja Cuman sih itu Pak? aja. Hah? Surat apa aja selama di Curhatnya cuman mungkin pada saat malam ya. Pada saat malam itu emang kebiasaan sama kita berdua lagi mau ngurusin konten atau mikir sesuatu untuk kedepannya kayak gitu. Jadi susah makan nggak sih atau seperti apa? Kalau makan sih masih tetap yang dia kepikiran tuh kalau lagi malam. Nah, kalau malam itu dia biasanya sama kita. Itu aja sih paling yang dipikiran ya. Itu aja. Tadi malamnya sendiri tidur jam berapa sih? Mungkin cerita nggak sih atau kebiasaan memang tidur jam berapa untuk Fadel? Biasanya itu gimana? Jam 2-an jam ya. 2-an, jam 3. Kalau tidur kan Iya. sambil bikin konten ya kan nyari-nyari. Biasanya kalau lagi bukan di sini kan ya paling sih itu. Tadi dari kes apa Bang dari minta dibawain apa sih? Iya. Kan jenguk Selasa Kamis nih, minta dibawain apa? Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack-snack. Iya betul, itu aja paling coklat, Iya, roti. gitu. Nah, dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan. Jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu. Paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Buat besoknya masih titip coklat roti gitu masih? Iya, masih. Hari Kamis besok. Iya, masih. Paling itu dia permintaannya itu Permainan kopi, itu ya. kopi gula aren. Kalau dia. Sesimpel itu Fadel. Itu Dia ya. nggak banyak. Makan yang begini enggak sih. Paling itu aja. Oke, Bang, ini kan apa namanya kasusnya kan juga Fadel dari awal tuh terus mengelak-ngelak. Nah sekarang udah kayak gini, udah pas aja atau gimana sih Fadelnya? Atau masih tutup yang kayak enggak Bang, gue nggak gini-gini gitu ke Bang Martin Villa Ya sama kan Bang kita ini Bintang? masih berproses ya dari pihak ini juga kan kita ada hukum ya. Jadi
ya udah SOP diikutin, kita juga bisa ngejalanin juga lebih tenang gitu aja sih. Bang, soal infonya akan mau penangguhan penahanan Iya, ini gimana dari untuk pihak Fadel keluarga. sendiri? Untuk Penangguhan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Oh, belum paham ya. tapi sama masih Bang Rasman Iya, berarti ya? mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Bang, tapi keluarga sudah mengajukan belum Bang ke penyidik? Udah Iya. dari yang awal Udah? udah. Ah. Terus ada info lebih lanjut lah Bang? Belum ada. Makanya kita baru datang Makanya nih, baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek, botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangat lagi kita ke Penyemangat Fadel. ya, nunggu lagi nanti, udah tenang aja. Kapan sih rambut dibotakin? Kemarin atau? Pas katanya awal sih. Katanya awal sih, langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya langsung. Pas baru masuk tanggal 13 apa 14 kalau nggak salah deh, 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Pangling nggak tadi ngeliat Fadel botak? Wah lebih inilah dia lebih bulat ya mukanya ya. Gemuk kan yang berarti Bang? Lebih fresh juga, Iya, jadi lebih fresh. kelihatan perbedaannya ya, lebih calm sekarang dia kayak gitu. Bang Fadel masih pakai ini nggak sih Bang, gelang couple sama Kan nggak boleh, Nggak boleh, kan nggak boleh, Iya. dilepas semua. Ini Aksesoris nggak kalungnya, kalung si Fadel nih, gue nih pakai nih. Oh, Ini gelang dia, gue pakai yang biasa dia pakai. Oh berarti Bukan ini gelang yang pemberian dari gue ini. Ya ini gue pakai. berarti Gitu. dikasih ke penyidik ya? Apa Iya, gimana? semua. Iya, Bukan semuanya. dibalikin ke keluarga? Bang, Maksudnya? Baju-baju Aksesorisnya oh, enggak dibalikin Enggak. ke keluarga atau di... ke keluarga. Iya. Bang Bintang agak miris nggak sih mungkin pakai kalungnya Fadel, Ini gelangnya bentuk support Fadel? gua. Bentuk support gua untuk Fadel. Ada juga dia ngeliat, oh ya nih, tetap gua tetap support. Bintang ada kontrak kerjaan yang ini nggak sih? Karena Fadel ditahan. Ada beberapa cuma sih. bisa kita handle. Kak, cara ngasih support ke mama perihal kejadian ini tentang Fadel ditangkap, pasti kan mama kan juga kena ya mental. Ya kasih supportnya ya kita ya terus sering inilah ngobrol lah sama mama lebih dalam ya kan biar lebih tenang gitu aja sih. Tapi sih insya Allah mama juga udah ikhlas ya, Iya. udah apa ya legowo lah kalau bahasanya ya. Ada rencana Tapi mau mama sendiri nggak ada rencana buat mau jenguk? langsung gitu mungkin Mama? Iya cuma kondisinya Kondisi mama lagi itu lagi drop juga. Nanti insya Allah nanti Kamis kita lihat aja, kalau mama bisa kita bawa mama untuk melihat Fadel gitu. Apa ini ada Berarti Fadel ditahan, Mama langsung drop. Iya. Iya, sempat sih kemarin ke cek ya ke klinik yang apa untuk dirawat tapi kita bawa ke rumah aja, rawat di rumah aja. Iya. Takutnya kan nggak ada yang ngobrol kan di sana kan. Apa yang dikhawatirkan oleh mamanya sehingga akhirnya drop nih? Ya karena kedekatan ya. Kedekatan, iya. Sama mama, karena kan dia sering kan ya itu makan sama mamanya. semua. Sering kalau request tuh dia sering request nasi goreng. Kalau misalnya pagi gitu sebelum tidur tuh request nasi goreng dulu mah. Itu yang kadang mama. Mama tuh suka kalau pagi tuh kayak gitu. Ada pesanan nggak sih dari Fadel mungkin kedepannya mau dibawain masakan Mama nanti hari Kamis atau kayak Nah, gimana? mungkin udah. Mungkin itu dia mau ini kali ya, teri sama kacang ya itu ya. Teri kacang itu dia paling suka banget. Sama kentang apa? Sama kentang Mustafa. Itu sama kentang Mustafa. Dia suka banget. Nanti insya Allah Kamis kita bawain requestan nasi botak satu itu. Jadi saya tegaskan ya, kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga kata Rahmat juga sehat. Nah, dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, dia tahanan pertama, 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah nanti kita buktikan, ya kalau kecewa, saya kecewa dua-duanya, kecewa dengan Loli, kecewa dengan Fadel. Kenapa saya bilang kecewa dua-duanya? Kenapa nggak dari awal Loli bicara ke saya? Kalau Fadel pun saya pancing, Fadel. Gimana? Fadel, kamu laki-laki dia perempuan. Kamu cerita bahwa Loli itu sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain.
Masa kalian nggak pernah? Enggak om. Tanya Loli juga. Enggak. Nah, sekarang saya tinggal faktakan aja. Siapa yang orang ini yang berbohong? Makanya kita kemarin dalami. Kalau itu aborsi dilakukan oleh Loli, dia kena tindak pidana, bos. Makanya kita akan kejar. Nah, tetapi sekarang kalau kita dipaksakan, kan tidak menjadi bukti karena ini akan di pengadilan. Nanti di pengadilan ketika diungkap bahwa itu ternyata itu tidak fakta, ya Lolinya bisa dikejar, tapi bisa dilaporkan sekarang, boleh sama-sama diproses. Kira-kira begitu. Jadi abang ada berencana untuk melaporkan Loli, bang? Bukan lapor saya, bukan saya melapor, keluarganya Fadel atau Fadel. Fadel memberi kuasa kepada keluarganya atau kepada kami. Begitu. Bang tadi di Polres Kalau kami, saya bilang ya, Hotman lagi bilang, oh itu kesalahan pengacaranya dari awal. Aduh, kau ini Rasman lah yang sudah membuat dia 7 bulan aman nyaman pada. Benar tidak? Bahkan sebelum Januari tahun baru, NM membuat sayembara 5 miliar. Dan NM sudah minta tolong sama kau. Kenapa kau nggak berani? Sekarang udah ditahan baru kau cuak-cuak. Saya kan bilang, kalau ingat ya, saya ngomong kepada penyidiknya dan Kanit, kalau kalian mempunyai alat bukti 2 yang sah, silakan tersangkakan. Kalau itu kau yang ditahan, silakan. Tapi jangan sekarang kau anggap kami tidak bekerja. Kau tunjukkan ke saya satu aja kau pegang, satu kasus yang bisa kau mempertahankan sampai 7 bulan dengan argumentasi hukum. Saya kan bilang, kalau Loli tidak membuka cerita ini, nggak akan bisa terungkap. Saya sampaikan ke Fadel, kalau Loli memberi keterangan berbeda, ini repot bang. Saya repot, enggak om, ya udah nanti kita uji. Emang dia nangani kasus apa sih? Yang lolos dia pegang 7 bulan, itu Rasman dengan tim bisa. Ya kalau sudah terfaktakan, saya bilang jangan paksakan kalau tidak ada. Kalau mereka tersangkakan kemarin tanpa ada pengakuan Loli atau barang bukti yang kuat, saya pasti melawan. Tapi kalau Loli udah bercerita, ada petunjuk, ada WA, ada lain-lain, ya kenapa bisa saya lawan itu? Kan nggak mungkin. Sama dengan yang saya lakukan, saya melakukan perlawanan, misalnya kemarin di persidangan, nanti salah. Jadi gini, akuilah prestasi orang. Dan kau selalu bilang Hotman bahwa kau tuh saya cemburu, nggak pernah. Kau yang mikirkan saya terus, saya nggak pernah mikirin kau. 3 tahun kau mikirin saya. Saya bilang sama kalian ya, kalau urusan saya dengan hakim, dengan Firdaus dan teman-teman semua, itu berproses hukum dan diperiksa, kami tidak keberatan. Tinggal kita uji saja pasalnya, undang-undang. Ya. Tapi kalau Hotman, saya punya kewajiban dan jihad untuk melawan kau. Itu tekad saya. Sampai kiamat kalau saya masih hidup. Kalau saya udah meninggal pun, dikubur pun kita, kalau bisa bertemu dengan kau, saya akan tetap lawan kau. Kenapa? Saya tidak suka kesombongan kau. Dan kau nggak ada cerita menang di sini. Kau kan udah lemah sekarang melihat bahwa kasusnya, oh Rasman begini. Takut kau terungkapkan, ayo buka-bukaan kita. Kenapa nggak kau jawab? Tapi tanya kalian dia, terbuka aja. Loli dikomentari sama dia, Fadel dikomentari sama dia. Saya nggak pernah komentari kasus dia, body side, nggak pernah saya komentari 16 tahun penjara. Dan tangan-tangan yang dukung dia ini nggak usah lah, saya udah sampai, udah lah. Jangan urusan sawah sepeta yang digarap oleh tetangga. Ribut satu Indonesia, bahkan sampai ke Jerman, WA saya, Malaka, sampai Inggris. Oke. Deretan kasus ini seakan menjadi jawaban bagi Nikita Mirzani yang selama ini kerap mendapat hujatan karena bersuara lantang. Kini satu persatu pihak yang pernah berseteru dengannya justru berakhir di balik jeruji besi karena kasus hukum masing-masing. Bak peribahasa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Satu persatu kontroversi yang diungkap Nikita Mirzani pada akhirnya terbukti dan mereka pun kini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah Isa Zega, Fadel dan Mira Hayati, kira-kira siapa lagi ya berikutnya? Nah, udah ada yang bisa nebak belum di Selebtubers? Yuk tulis komen di bawah ini ya. Bye-bye.